Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ide di channel Pustaka Dr. Ide. Dan hari ini tepat di tanggal 1 Januari 2021 ya, saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini benar-benar kita lebih baik semuanya dibandingkan tahun 2020 kemarin ya. Baik mulai corona pertama nih, semoga betul-betul cepat hilang ya di tahun 2021 ini. Serta kemudian karir kita, pekerjaan kita, kesehatan kita menjadi lebih baik ya dibandingkan tahun sebelumnya. Baik, kali ini saya akan sedikit mengupas ya, khususnya tahun 2021 ini ya, khususnya buat bunda ini yang sedang hamil ya. Ini tentu banyak juga pilihan tanggal-tanggal yang bagus nih, tanggal cantik ya. Contoh misalnya hari ini nih, 1 Januari 11/2001 atau 2021 ya, 21 ya. Kemudian besok nih, misalnya 22/1/2021. Wah, ini mesti banyak sekali yang ngincer untuk lahiran di tanggal-tanggal yang cantik di tahun 21 ini. Ya, kira-kira bagaimana kita ngincer ini, bisa nggak dapet ya? Ya berdoa. Semoga memang benar-benar dapet ya. Ya khususnya yang paling gampang itu ya memang sesar ya. Operasi sesar tentu akan bisa ditentukan tanggalnya ya. Contoh yang tanggal cantik lagi nih yang ngepas itu ya, tanggal 20 bulan Januari tahun 2021 atau tanggal yang lain, banyak sekali. Nah, sebenarnya bisa nggak seperti itu kita milih tanggal? Ya kalau persalinan vaginal ya memang berdoa ya, memang semoga memang lahirnya di situ, di tanggal itu. Tapi kalau persalinan sesar bisa ya. Tapi sebenarnya kalau persalinan sesar itu kalau memang akhirnya memilih tanggal, memang betul-betul saya sarankan jika memang ada indikasi medis ya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada indikasi medis, saya kira jangan pernah memilih untuk operasi sesar ya. Jadi lebih bagus memang kita usahakan persalinan itu spontan dulu. Baru kemudian kepepet sampai tidak bisa, baru kemudian ada indikasi untuk sesar, baru kemudian sesar. Kecuali memang sudah ada indikasi medis. Contoh misalnya katakanlah presentasinya katakanlah letaknya lintang ya, janinnya kepalanya nggak di bawah ya, misalnya janinnya melintang itu adalah kepalanya di samping kanan atau di samping kiri, tentu kan tidak bisa itu lahir secara normal. Nah di situ tentu dokter akan menetapkan kira-kira di usia 38 minggu nanti ini sebaiknya persalinan sesar. Nah 38 minggu itu dipilih harinya. Kalau bertepatan memang di 38 minggu itu pas tanggal, katakanlah tanggal yang baik ya, tanggal cantik kita bilangnya ya, monggo silahkan saja begitu ya. Tapi saya kira semua tanggal tentu baik ya. Ya sebenarnya nggak ada yang tanggal yang nggak baik ya. Tentunya semuanya baik, tapi memang kira-kira lebih mudah diingat aja kalau misalnya tanggalnya memang pas tanggal yang tanggal cantik ya, kayak ada nomor-nomor cantik, itu lebih mudah diingat begitu. Nah sebenarnya hari ini saya akan mengupas tentunya justru kenapa sih kok kita harus mengutamakan persalinan spontan dulu atau pervaginal dulu dibandingkan sesar. Ya tentu banyak sekali positif point atau hal-hal yang positif jika memang bunda bisa melahirkan secara spontan. Yang pertama memang salah satunya adalah pemulihan ya, proses pemulihan itu yang begitu cepat sekali. Ya katakanlah kalau dibandingkan sesar, pemulihannya itu katakanlah udah begitu melahirkan persalinan, kemudian persalinan normal begitu ya, besok pagi sudah bisa langsung pulang begitu. Kalau sesar tentu membutuhkan waktu setidaknya 3 hari ya, kalau itu semuanya normal baik-baik aja. Tapi kalau misalnya nggak, katakanlah ada komplikasi, karena persalinan sesar pun banyak komplikasi juga ya.
Salah satunya contoh misalnya terjadi infeksi ya, risiko infeksi tentu besar. Risiko perdarahan juga tentu besar begitu. Nah, maka dari itu memang kalau memang nggak ada indikasi operasi sesar, ya lebih baik kita sarankan untuk operasi persalinan secara vaginal. Yang kedua, kalau memang pemulihan cepat, tentu bonding ya, ikatan antara bunda dengan bayi itu lebih cepat begitu ya, lebih bisa cepat belajar menyusui. Ya, kalau misalnya sesar, ya tentu harus pemulihannya ibu bunda atau bunda untuk pasca operasi juga mempengaruhi cepat lambatnya bonding dengan si bayi ya, jabang bayinya begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga memang ketika persalinan secara spontan itu rata-rata si bayi baru lahir ini tentu lebih bugar ya biasanya ya dibandingkan dengan yang secara sesar gitu ya. Nah, tentu itu ada beberapa itu, dan tentu yang berikutnya adalah tentunya lebih bersyukur ya. Kenapa? Karena bisa melahirkan secara vaginal atau spontan itu sebuah anugerah tersendiri ya buat bunda ya dibandingkan operasi sesar ya. Kecuali memang operasi sesarnya adalah atas indikasi tertentu medis ya. Kenapa kok lebih mudah bersyukur? Karena betul-betul bisa merasakan susah payah, jerih payah dari ibunya zaman dulu ketika melahirkan kita sendiri, itu susah payahnya seperti apa. Nah, tentu itu mestinya ya kita lebih bisa bersyukur ya, bisa bersyukur karena memang sudah bisa betul-betul menjadi kayak kayak wanita yang seutuhnya begitu. Rasanya seperti itu ya. Oke, jadi itu beberapa perbandingan ya antara persalinan pervaginal dan persalinan sesar. Oh ya, ada lagi satu lagi. Kalau yang memang persalinan vaginal, kalau misalnya mau hamil lagi, tentu biasanya akan lebih mudah lagi ketika persalinan, begitu ya. Dan ketika operasi sesar, rata-rata kalau dibandingkan dengan operasi vaginal, rata-rata kalau hamil lagi, nanti bisa sesar lagi. Dan ketika sesar lagi itu pun juga ada risiko lagi tentunya. Risiko perdarahan ya tentu lebih banyak. Risiko infeksi tentu lebih lebih besar juga dibandingkan operasi sesar yang pertama. Dan satu lagi risiko komplikasi sakit ya. Rasa sakit di bekas sesar itu juga kadang juga nggak bisa langsung hilang seketika, bahkan berhari-hari, berminggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Jadi saya pesan di tahun 2021 ini khususnya buat bunda yang sedang hamil, yang memang tidak ada indikasi medis untuk dilakukan operasi, ya tentu pilihan pertama saya sarankan tetap untuk operasi untuk persalinan secara vaginal ya. Kecuali memang ada indikasi medis, monggo silahkan di 38 minggu dipilih aja tanggal cantiknya di tanggal berapa. Begitu. Baik, semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.